Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Zulfadli dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan parenkim, yang kedua jaringan kolenkim, dan yang ketiga adalah jaringan sklereankim. Untuk jaringan yang pertama, kita masuk ke jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologis yang bervariasi dan masih melakukan semua kegiatan proses fisiologis. Meskipun morfologi struktur dan fisiologis bervariasi, namun secara umum dapat dinyatakan bahwa sifat-sifat parenkim yang sama. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri jaringan parenkim. Yang pertama adalah sel berbentuk segi 6. Yang kedua, terdapat baik vakuola. Yang ketiga, berdinding sel tipis. Dan yang keempat, ukuran sel besar dan hidup. Oke, yang terakhir adalah terdapat banyak ruang di antara sel. Selanjutnya kita masuk ke fungsi jaringan parenkim. Yang pertama adalah sebagai jaringan penyimpan makanan cadangan. Yang kedua, sebagai tempat melakukan proses pembuatan zat makanan. Yang ketiga, dapat melakukan proses pengangkatan yang ada di dekat sel. Yang terakhir adalah mampu melakukan proses pernafasan karena banyaknya ruang antar sel. Selanjutnya kita masuk ke letak jaringan parenkim. Yang pertama ada di mesofil, yang kedua ada di batang dan akar, yang ketiga di endospermae, yang keempat di ampulur batang, yang kelima ada di daging buah. Selanjutnya kita masuk ke jaringan yang lain karena jaringan parenkim telah selesai, yaitu kita masuk ke jaringan kolenkim. Jaringan penguat atau sering disebut juga sebagai jaringan penyokong merupakan salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang fungsinya adalah untuk memperkuat atau menyokong tubuh sehingga bisa berdiri dengan tegak. Itulah tadi pengertian dari jaringan kolenkim. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri jaringan kolenkim. Yang pertama adalah berbentuk memanjang dan sejajar dengan pusat organ yang ditempatinya. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung lignin tapi mengandung pektin, selulosa, dan hemaselulosa. Yang ketiga, beberapa sel kolenkim memiliki kloroplas, sehingga juga dapat berfungsi menunjang fotosintesis. Yang keempat, pada dinding sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat. Yang kelima, bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif. Yang keenam, biasanya ditemukan pada tumbuhan muda, terutama pada bagian tangkai daun, batang daun, dan ranting. Yang ketujuh, antar selnya rapat sehingga ruang kosong yang tersedia sangat kecil. Yang kedelapan, selnya mengandung protoplasma. Dan yang terakhir adalah memiliki vakuola yang berukuran besar dan menonjol karena berisi sekretori. Di sekitar vakuola terdapat sitoplasma granular, dan pada bagian tengah vakuola terdapat inti sel atau nukleus. Selanjutnya kita ke fungsi pada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim menjadi jaringan mekanik yang disesuaikan istimewa untuk memperkuat, menunjang, atau menyokong organ muda yang sedang tumbuh maupun pada herba agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Dinding yang tebal dan erat membuatnya menjadi penyokong yang kuat. Keistimewaan pertumbuhan dan struktur dindingnya menyebabkan mampu menyesuaikan terhadap pemanjangan organ tanpa kehilangan kekuatan. Sel kolenkim mempunyai kemampuan dalam peningkatan permukaan dan ketebalan dindingnya.
Oleh karena itu, dapat mengembangkan dinding tebal sementara organ tempat kolenkim berada sedang memanjang. Dan yang kedua, kolenkim dapat menjadi pengganti sklerenkim jika tumbuhan tempat kolenkim berada tidak berdiferensiasi menjadi sklerenkim. Penebalan dinding sel kolenkim yang lebih tebal terpengaruh oleh tekanan mekanik, yaitu angin dan beban pada ranting. Selanjutnya, setelah kita membahas jaringan kolenkim, kita masuk ke jaringan sklerenkim. Pengertian dari jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau penyokong tumbuhan yang terdiri atas sel-sel yang mengalami penebalan sekunder di bagian dinding selnya. Adanya dinding sekunder ini ialah ciri khas pada jaringan yang berguna memperkuat tubuh tumbuhan dengan penebalan sekunder yang terjadi pada seluruh dinding selnya. Yang membedakan sklerenkim dengan jaringan kolenkim adalah sel-sel penyusun sklerenkim merupakan sel mati. Selain itu, sklerenkim juga menyokong bagian tubuh tumbuhan yang telah dewasa. Penebalan sekunder pada dinding sel menyebabkan jaringan ini mempunyai daya regang tinggi, atau bisa disebut juga elastis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri jaringan sklerenkim. Yang pertama, jaringan ini memiliki dinding yang tebal dan keras. Yang kedua, dinding sel kenyal, bersifat primer, sekunder, bahkan tersier. Yang ketiga, sel-sel dewasa mati dan tidak mengandung protoplas. Yang keempat, mengandung lignin. Yang kelima, kadar air rendah. Dan yang keenam atau bisa disebut yang terakhir, terdapat di berbagai tempat dalam tubuh tumbuhan. Selanjutnya kita ke fungsi jaringan sklerenkim, yaitu sebagai penyokong organ dewasa. Sklerenkim bisa ditemukan pada bagian yang telah dewasa atau tua. Hal ini karena sesuai dengan perkembangan selnya. Bagian tumbuhan yang sudah tua akan mengalami penurunan aktivitas ini. Yang kedua ada sebagai pelindung. Selain sebagai penyokong, sklerenkim juga berguna sebagai pelindung. Bagian tumbuhan, contohnya yang terdapat pada kulit biji kelapa, biji kacang, dan lain-lain. Oke, pembahasan saya terhadap 3 jaringan pada tumbuhan ini telah selesai, yaitu terhadap jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.